Meski pandemi COVID-19 tengah menyerang dunia, selama kurang lebih setengah tahun ini hubungan antara dua negara perekonomian terbesar yaitu Amerika Serikat dan China masih saja diwarnai berbagai perseteruan termasuk perang dagang. Padahal di awal tahun ini, tepatnya pada 15 Januari lalu, kedua negara sebenarnya sudah menandatangani kesepakatan dagang fase 1 untuk meninjau implementasi kesepakatan ini, maka setelah berjalan sekitar 6 bulan, keduanya ini dikabarkan bakal bertemu secara virtual pada tanggal 15 Agustus nanti rencananya. Selain itu, AS China juga akan membicarakan beberapa topik lainnya yang selama ini memang memicu ketegangan kedua negara. Dan pertemuan ini tentu menjadi salah satu perhatian utama investor yang sedang menanti-nantikan kelanjutan drama AS versus China. Pertanyaannya, apakah memang perang dagang ini masih panjang? Kita akan bahas bersama. Kesepakatan dagang fase 1 ini sebenarnya sudah dibuat untuk mengatasi kekhawatiran atas dugaan pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa oleh China. Tapi poin utama dari kesepakatan ini adalah komitmen China untuk membeli lebih banyak produk baik barang dan jasa Amerika Serikat selama tahun 2020 dan 2021 atau 2 tahun ke depan, dan setidaknya nilainya adalah tambahannya 200 miliar dolar Amerika Serikat. Ini di luar pembelian barang dan jasa yang sudah dilakukan oleh China pada tahun 2017 lalu. Nah, kesepakatan itu lebih detail lagi mencakup ada tambahan 32 miliar dolar Amerika Serikat ini untuk produk pertanian dan makanan laut, kemudian 78 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk-produk manufaktur seperti pesawat, mesin, dan baja, serta 52 miliar untuk produk energi, dan sisanya itu adalah untuk jasa atau layanan dari Amerika Serikat. Nah, untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan ini, maka China harus mencapai target pembelian sekitar 40% itu di tahun 2020 ini, yang terdiri dari 63,9 miliar dolar untuk barang-barang dari Amerika Serikat dan di sektor baik di sektor pertanian, manufaktur ataupun energi tadi yang tiga ini, kemudian sisanya 12,8 miliar dolar itu untuk jasa atau layanan dari Amerika Serikat. Nah, sisanya dari 40% ini berarti 60%-nya itu akan diperoleh atau diselesaikan pada tahun 2021 dengan rinciannya adalah 98,2 miliar barang-barang dari tiga kategori dari Amerika Serikat, kemudian 25,1 miliar dolar untuk jasa atau layanan Amerika Serikat. Nah, meskipun kesepakatan fase 1 ini sudah diteken sejak lama, AS menyebut bakal tetap mengenakan tarif atas barang impor dari China sampai ada kesepakatan fase kedua. Tapi memang Amerika Serikat sepakat untuk menangguhkan tarif pada sejumlah produk elektronik China senilai 160 miliar dolar Amerika yang sudah berlaku sejak 15 Desember 2019. Nah, bagaimanakah realisasi atau progres dari kesepakatan fase 1 ini? Kalau sebelum kesepakatan fase 1 ditandatangani, sebetulnya sudah ada beberapa pengamat yang meragukan bahwa China ini bisa meningkatkan pembelian barang dan jasa Amerika Serikat sesuai ketentuannya. Karena kalau dilihat dari nilainya cukup besar, apalagi ada ancaman pandemi COVID-19 yang membuat permintaan di China juga turun. Nah, untuk mengukur realisasi dari target pembelian China ini akan digunakan dua data ya, baik data perdagangan resmi China ataupun dari Amerika Serikat. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah meskipun sama-sama menggambarkan transaksi jual beli antara Amerika Serikat dan China, seringkali statistik dari ekspor Amerika Serikat ke China itu tidak mencerminkan, tidak selalu sama dengan data impor China dari Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya adalah metode pengumpulan data yang memang berbeda di kedua negara. Nah, dengan kewajiban atau target pembelian yang lebih banyak tadi produk Amerika Serikat oleh China sesuai kesepakatan fase 1, menurut Peterson Institute for International Economics, kalau diukur menggunakan data ekspor dari Amerika Serikat ke China, maka China itu harus membeli barang-barang Amerika Serikat totalnya adalah 142,7 miliar dolar Amerika sampai akhir tahun ini. Sedangkan kalau menggunakan data impor China dari Amerika Serikat, maka jumlah atau total pembelian barang Amerika Serikat itu harus sebenarnya sebesar 172,7 miliar dolar Amerika, lebih besar. Tapi ternyata kalau kita lihat realisasinya sepanjang paruh pertama tahun ini menunjukkan bahwa China baru membeli
kurang dari 1/4 dari target atau yang sudah direncanakan ya, yaitu hanya 33,1 miliar dolar untuk ekspor Amerika Serikat ke China dan 40,2 miliar dolar untuk impor China dari Amerika Serikat. Dan data ini belum termasuk pembelian China atas jasa atau layanan dari Amerika Serikat, karena ini hanya barang-barangnya saja, karena untuk jasa sendiri datanya tidak dilaporkan setiap bulannya. Sementara kalau kita melihat dari jenis barangnya yang tadi 3 kategori, pembelian China untuk semua kategori barang juga masih jauh dari target. Barang Amerika Serikat yang sejauh ini paling sedikit dibeli China adalah barang-barang dari sektor energi, sedangkan yang paling banyak dibeli adalah barang-barang pabrikan atau produk manufaktur tadi yang bisa pesawat dan lain-lain. Nah, walaupun datanya memang menunjukkan bahwa China ini lambat memenuhi kesepakatan fase 1, tapi penasehat ekonomi utama Presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu Larry Kudlow mengatakan bahwa jumlah pembelian barang-barang Amerika oleh China sejauh ini sangat bagus. Dan Kudlow juga membantah bahwa kesepakatan fase 1 ini akan dibatalkan mengingat memburuknya hubungan Amerika Serikat-China baru-baru ini. Nah, apa aja sih sebetulnya faktor pemicu yang meningkatkan ketegangan antara kedua negara selain itu perang dagang ya. Selain urusan perdagangan, pandemi COVID-19 ini juga akhirnya memicu konflik antara Amerika Serikat dan China. Karena kesal melihat dampak pandemi ini kok sangat parah ke seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump berulang kali menuding China sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena sudah menjadi sumber penyebaran virus corona, kemudian lalai juga menanggulangi pandemi sejak awal mewabah dan sampai ke dugaan manipulasi data corona. Bahkan Trump juga nggak segan ya menyebut virus corona sebagai Chinese virus. Tudingan Trump atas China ini juga tentu nggak diterima China dong ya, dengan lapang dada yang ada malah China menuduh Amerika Serikat balik bahwa Amerika Serikatlah yang salah di balik pandemi ini. Kemudian selain itu sederet peristiwa juga kemudian semakin membuat hubungan antara Amerika Serikat dan China semakin panas-panasnya. Kalau dilihat dalam kurun waktu seminggu aja, itu ternyata sudah ada 4 kejadian yang membuat perselisihan kedua negara ini semakin sengit. Dan yang terbaru adalah ada kedatangan dari Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat ke Taiwan pada 10 Agustus kemarin dalam rangka menjalin kerjasama kesehatan dengan pemerintah Taiwan. Dan ini adalah kedatangan pejabat Amerika Serikat di wilayah ini yang pertama sejak 4 dekade terakhir. Kita tahu ya bahwa Taiwan ini merupakan daerah yang diklaim China sebagai salah satu provinsinya, sehingga ini membuat China kemudian geram. Bahkan China dikabarkan pada hari itu juga sempat mengirimkan pesawat tempur melintasi Selat Taiwan di hari yang sama. Selain itu, setelah mencabut status istimewa Hong Kong waktu itu sebagai buntut pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong oleh Partai Komunis China, pemerintahan Trump juga berlanjut lagi memberikan sanksi ekonomi ke 11 pejabat Hong Kong saat ini dan mantan pejabat China, termasuk Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, karena mendukung pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Dan tidak hanya itu, pemerintahan Trump juga baru-baru ini saja membuat aturan yang melarang perusahaan Amerika Serikat ataupun individu Amerika Serikat melakukan transaksi dengan ByteDance sebagai perusahaan China yang menaungi TikTok dan Tencent sebagai pemilik aplikasi WeChat. Ini adalah rangkaian baru dari upaya Trump untuk membasmi aplikasi-aplikasi China yang dia sebut sebagai hal yang berbahaya bagi keamanan nasional jaringan digital Amerika Serikat. Nah, topik ini juga kemungkinan akan dibahas di pertemuan kedua negara beberapa hari mendatang, dan AS juga dikabarkan ini bakal berencana menerapkan penyesuaian aturan juga di bursa Amerika Serikat Wall Street yang diperkirakan akan mendepak perusahaan-perusahaan China dari bursa AS. Nah, sederet serangan AS ke China ini tentu saja kembali membuat China membalas perlakuan Amerika Serikat ya, dengan menjatuhkan sanksi juga balik lagi ke 11 warga Amerika Serikat. Di tengah tensi yang sedang meningkat ini, tentu saja pertemuan virtual ya antara perwakilan dagang Amerika Serikat Robert Lighthizer, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, dan Perdana Menteri China Liu He yang tinggal beberapa hari lagi menghitung hari ini akan menjadi penentu kemana sebetulnya arah drama atau hubungan Amerika Serikat
Serikat versus China ini? Apakah memang masih akan memanas atau justru ada sedikit harapan untuk kedua negara bisa damai? Dan tentu saja bukan hanya perang dagang saja, tetapi tadi berlanjut ke perang-perang yang lainnya. Ini akan menjadi perhatian utama investor atau pasar di seluruh dunia beberapa hari mendatang.